mengkaji luka berdasarkan tipe penyembuhan. Cara mengkaji luka berdasarkan tipe penyembuhan ini dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama yaitu primer, kedua sekunder, dan yang ketiga itu tersier. Apa itu yang primer? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Pediscare untuk teman-teman semua. Balik lagi nih guys ke channel YouTube Pediscare, di mana channel ini selalu memberikan informasi terupdate mengenai perawatan luka, info kesehatan, dan juga tentang event-event tentunya. Nah guys, pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana nih cara mengkaji luka agar kita dapat memberikan treatment yang tepat untuk luka tersebut. Langsung aja kita cekidot. Yang pertama, cara mengkaji luka berdasarkan warna dasar luka. Telah kita ketahui bahwa terdapat 3 warna dasar pada luka. Yang pertama hitam, kuning, dan juga merah. Luka yang berwarna hitam cenderung mempunyai nekrosis pada luka tersebut, di mana kita membutuhkan support autolisis yang super agar jaringan mati ini dapat terbuang secara otomatis. Nah, yang kedua yaitu berwarna kuning. Luka yang berwarna kuning ini cenderung mengalami infeksi pada luka. Biasanya timbul bau dan juga timbul gejala klasik infeksi. Nah, pada warna ini kita membutuhkan terapi yang mengandung antibiotik topikal, guys. Nah, seperti silver dan juga kadexomer iodin. Berikutnya yaitu luka berwarna merah. Luka berwarna merah ini dia merupakan jaringan granulasi, di mana ini sangat rentan untuk terjadi perdarahan. Namun pada kondisi luka ini kita memerlukan dressing yang menumbuhkan jaringan granulasi, guys. Jadi banyak banget nih dressing yang dapat menumbuhkan jaringan granulasi. Yang kedua, berdasarkan waktu penyembuhan luka. Pada waktu penyembuhan luka ini dibagi menjadi 2 guys. Yang pertama yaitu secara akut, dan yang kedua adalah secara kronis. Secara akut ini adalah luka yang penyembuhannya sesuai dengan fase penyembuhan luka. Contohnya, apabila luka infeksi masih di bawah 5 hari, itu masih dikatakan luka akut guys. Jadi teman-teman jangan khawatir apabila timbul rasa nyeri, kemerahan, dan juga bengkak di bawah 5 hari, itu masih luka akut. Jadi penanganannya harus luka akut. Namun berbeda pada luka kronis. Luka kronis ini adalah luka yang tidak sesuai dengan fase penyembuhan luka. Apabila ini fase inflamasinya memanjang, yang seharusnya 5 hari itu sudah selesai, namun ini masih terus. Inflamasinya masih timbul nyeri, panas, bengkak. Nah, ini bisa dikatakan namanya luka akut. Dalam waktu bisa-bisa 10 hingga 20 hari. Sedangkan luka kronis ini timbul tanda-tanda bau biasanya. Nah, paling sering terjadi pada pasien dengan diabetes. Yang ketiga, cara mengkaji luka berdasarkan tipe penyembuhan. Cara mengkaji luka berdasarkan tipe penyembuhan ini dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama yaitu primer, kedua sekunder, dan yang ketiga itu tersier. Apa itu yang primer? Yang primer ini adalah tipe penyembuhan yang langsung meloncat ke fase epitelisasi, di mana kita dapat menyatukan pinggiran luka antara satu dan lain. Jadi tidak memerlukan proses penumbuhan jaringan granulasi, guys. Namun yang berbeda dengan yang sekunder. Yang sekunder ini tipe penyembuhan lukanya itu memerlukan proses pertumbuhan jaringan granulasi, guys. Nah, biasanya lukanya akan cenderung ngerong ke dalam, dia memerlukan pertumbuhan dari bawah ke atas. Nah, seperti itu guys. Yang berikutnya yaitu tersier, di mana yang tersier ini dia pertama kita sudah melakukan upaya untuk yang primer. Kita sudah menyatukan, namun tidak berhasil. Akhirnya kita tetap memerlukan proses pertumbuhan jaringan granulasi, guys. Biasanya sering terjadi pada luka-luka post operasi yang terinfeksi. Seperti itu, guys. Yang keempat, cara mengkaji luka berdasarkan tanda-tanda infeksi. Nah, biasanya pada luka yang terinfeksi, dia akan timbul 5 gejala klasik inflamasi. Yang pertama itu ada dolor, kalor, rubor,
tumor, serta fungsiolesa. Nah, jika timbul tanda-tanda ini, teman-teman wajib menggunakan dressing yang mengandung antibiotik atau membunuh bakteri. Biasanya pada proses ini akan timbul bau serta slaf. Nah, ini kadang yang nggak enak ya teman-teman ya, timbul bau yang nggak enak ketika kita perawatan luka ini sangat mengganggu sekali. Jadi gunakanlah dressing yang tepat agar luka cepat sembuh. Itulah tadi penjelasan cara mengkaji luka. Nah teman-teman, video apa lagi nih yang teman-teman Pedicare bawakan untuk teman-teman semuanya agar kita tetap terus update dalam perawatan luka dan di dunia kesehatan. Saya Pandu Caksono, mohon pamit undur diri. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pedicare agar kami selalu semangat untuk membagikan informasi. Terima kasih.